Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama, sebab itu malam hari ini kita mau naikkan setiap hati kita. Kita bawa setiap persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menerima begitu banyak kebaikan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami disanggupkan melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami sampai hari ini. Kami tahu bukan oleh karena kuatan gagah kami, tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Sebab itu ajar hati kami bersyukur Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami. Biar setiap nyanyian hati kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih kami untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur karena kami tahu bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Setiap hari kami melihat betapa besar kemurahan lepas kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian kami bagimu, kami mau datang bersyukur Tuhan. Ajar hati kami selalu berseru, naikkan pujian hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerahmu mempesonaku. Kami mau selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga. Lagi bersama-sama dengan segenap hati, mari nyatakan terima kasih Tuhan kepadamu. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ya Tuhan. Kau membuatku berharga. Mari dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan yang Kau lakukan atas setiap kami. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku
berharga di matamu. Sekali lagi bersama mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, setiap hari, setiap waktu, selalu setiap jam dalam hidup kami Tuhan. Kau angkat hati, selalu ada pengharapan yang Tuhan Kau beri bagi kami. membuatku berharga Amin. di matamu. Kami bersyukur. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kami saat ini, ajar hati kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. Lagi bersama-sama kata, ku Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. lagi bersama katakan, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami. Setiap hari kami menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih-Mu. Segenap hati kami berseru. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Yesus, apa arti hidupku? Mari naikkan pujian ini kami. Kau tak berikan nyawamu Yang terbaik tersedia bagiku. Amin Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sama-sama mari katakan, oh Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur, Ku
bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, Kau tersedia bagiku. Ku sediakan. bersyukur Atas kasih-Mu, mari Yesus. apa arti hidupku Bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagiku. ku bersyukur Mari sama-sama dengan segenap hati naikkan pujian ini. Mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik Kau tersedia sediakan bagiku. bagiku. Bersyukur Mari sama-sama dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Hati kami bersyukur, Tuhan, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, Tuhan. Besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Bahkan masa di mana kami tidak setia, Kau tetap setia atas hidup kami, Tuhan. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Ajar hati kami selalu bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Oh Yesus, kami berseru, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama, Yesus, apa arti hidupku? Oh, bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, amin, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus. Apa arti hidupku, Tuhan. Kau tak berikan nyawamu Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap kami. terbaik. Kami tidak ragu, kami tidak takut karena kami tahu Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Atas kasih karunia-Mu, sekali lagi bersama naikkan pujian ini. Mari nyatakan, oh Yesus, apa arti hidupku, Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik Kau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan, Yesus, apa arti hidupku? Oh
terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Memilih Engkau Tuhan adalah bagian yang terbaik, yang tak tergantikan. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari datang dengan segenap hati kita. Malam ini sama-sama nikmati hadirat-Nya. Tuhan, Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Memilih Engkau bersama denganmu Tuhan Yesus. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Engkau, Engkau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, amin, selamanya tak akan terganti. Yes, Jesus. Harta yang paling berharga hanya Kau, Kau Yesus selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita memilihmu, Yesus, yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, harga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati kita. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Kau Yesus, Kau Yesus selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan buat malam hari. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami ada di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan.
Dan biarlah iman kami boleh semakin bertumbuh karena firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa Malam ini dan semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang setia mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, ya salam sehat selalu. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, ya saya seorang ibu, saya beragama Katolik, ya dengan 2 orang anak perempuan dan 1 cucu. Saya mengenal Ibu Debbie dari seorang teman saya. Suatu hari di tahun 2019, saat itu saya mendapat kiriman video khotbah Ibu yang berjudul Dosa yang Tak Terampuni. Dan saya buka, dari situlah saya terus cari ya di YouTube Ibu. Dan saya mulai mengikuti semua khotbah-khotbah Ibu sejak pertama kali. Iya, dari tahun 2019, ya betul. Sejak sebelum pandemi malah Ibu sudah ikut channel saya. Tapi Mesbah Doa itu baru ada setelah sudah pandemi ya. Dari situ saya juga pertama kali mengikuti Mesbah Doa di bulan Maret tahun 2020. Iya betul. Ya, dan puji Tuhan, ya saya mengikuti khotbah-khotbah Ibu ya. Dan saat itu saya terkena COVID, bahkan saya sekalian baru menjalani operasi tumor paru. Karena di paru-paru saya ada tumor, dan pas di operasi tumor paru itu saya juga terkena COVID. Iya, saudara kita tahu COVID itu adalah ya penyakit yang sangat-sangat berbahaya sekali untuk paru-paru. Iya, bahkan orang-orang yang punya sakit bawaan paru-paru itu biasanya tidak tertolong kalau kena COVID. Dan Ibu saat itu operasi tumor paru dan juga kena COVID. Dan saat itu semua orang berkata bahwa saya pasti akan lewat dan tidak akan tertolong. Saya juga hampir menyerah ya, namun setiap kali saya nonton dan ikuti setiap khotbah-khotbah di channel Ibu, ya firman Tuhan yang disampaikan, Mesbah Doa setiap hari yang saya ikuti bersama dengan anak saya. Ya setiap hari ya saya tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa makan. Ya saya terus mual, muntah, dan bahkan tidak ada rasa, tidak ada penciuman, dan saya gelisah. Namun setiap kali saya ikut Mesbah Doa, saya dikuatkan oleh semua firman Tuhan yang Ibu sampaikan setiap malam. Ketika saya tidak bisa tidur, saya memuji Tuhan dan berdoa. Ya, bahkan lewat Mesbah Doa. Dan puji Tuhan ya, di satu malam saya dilawat oleh Tuhan Yesus dan tubuh saya diliputi cahaya yang sangat terang. Puji Tuhan, besok paginya saya pun punya selera makan. Saya mulai bisa makan dan saya tidak mual. Ya bahkan tensi saya naik, ya saturasi oksigen naik dan semua menjadi normal. Tuhan Yesus sudah melawat saya dan menjamah saya. Dan akhirnya perlahan saya mulai dipulihkan. Besoknya ketika saya diperiksa, dokter juga merasa heran karena saya sudah benar-benar disembuhkan. Ya saya negatif dari COVID dan di samping itu juga ya dokter sampai bingung, namun itulah Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga buat Ibu Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa yang sudah menguatkan iman saya hingga saya bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Jadi bisa dibayangkan saudara ya, ketika sedang operasi tumor paru, ya dokter nyatakan bahwa Ibu positif COVID.
Biasanya ya ketika ada sakit paru dan kena COVID, ya maka itu sangat berbahaya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, satu malam ketika ibu sedang memuji menyembah Tuhan, ada cahaya yang terang benderang memenuhi bahkan melawat seluruh tubuhnya, dan keesokan paginya ibu berangsur-angsur sembuh. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia bahkan memuji Dia. Makanya saudara, banyak orang yang konseling yang masuk di sini tidak bisa tidur, gelisah. Ya, saya selalu mengingatkan di saat kita gelisah, tidak bisa tidur, datang puji sembah Tuhan. Ya, putar puji-pujiannya mesbah doa, ikuti nyanyi saudara. Ketika kita nyanyi memuji Tuhan, maka Dia Tuhan yang menjawab doa-doa kita dan ya melakukan segala mujizatnya, sebab memang benar bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih buat Ibu ya yang sudah mengirimkan kesaksiannya. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Nehemia pasal yang ke-11, dan kalau saya lihat di sini ya pasal yang ke-12 ini juga masih tentang nama-nama. Saudara bisa baca pasal 12 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-26. Itu tentang nama-nama, silsilah-silsilah dan yang daftar-daftar nama. Jadi saya akan langkahi. Saya akan masuk pada ayat yang ke-27 sekarang ya. Nehemia 12 ayat yang ke-27, pentahbisan tembok Yerusalem. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap gambus dan kecapi. Jadi tembok sudah selesai, mereka ucapan syukur untuk pentahbisan. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Metofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Ya, lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok untuk kubentuk ya 2 paduan suara yang besar, yang satu berarah ke kanan ya di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosaya dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Asaria, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Sakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Sakur bin Asaf. 36 dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Asaril, Milalai, Gilalai, Maai, Netanil, Yehuda dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud abdi Allah itu, dan sedang Esra ahli kitab itu berjalan di dekat mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana para imam itu ya mereka ditahirkan semuanya untuk melakukan ibadah ucapan syukur pentahbisan tembok Yerusalem yang sudah selesai. Dan bukan hanya itu, mereka juga menggunakan alat-alat musik ya. Dan Daud menggunakan musik sebagai bagian dari ibadah dalam bait Allah, sehingga alat-alat musiknya kemungkinan itu disimpan di sana. Meskipun Nebukadnezar menghancurkan bait Allah, dia mengambil banyak barang bait Allah ke Babel. Ya, barang-barang ini kemungkinan besar dipelihara selama di Babel dan dikembalikan kepada orang-orang Israel oleh Kores ketika mereka pulang ke negeri mereka. Ingat kisah ini ya, ketika Daud dulu ya mengajarkan kepada mereka untuk memuji Tuhan dengan gambus, ceracap ya, kecapi dan semua alat musik. Daud mengangkat para penyanyi
Ya, dan itu terus dilakukan saudara, turun temurun. Ya, dan ketika kita tahu ya Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, Nebukadnezar itu membawa sebagian peralatan dari rumah Tuhan, mungkin termasuk alat-alat musik ini, sehingga itu kan dikembalikan saudara. Kita tahu ketika Kores berkuasa saudara atas Babel, dia membolehkan orang-orang pulang ya ke Yerusalem dan membolehkan untuk membawa semua yang dulu pernah dirampas ya, dikembalikan lagi kepada ya orang Yerusalem. Mereka bawa pulang kembali ke Yerusalem dan ya mereka memainkan alat-alat itu. Dan dikatakan di sana saudara, bahkan nafiri yang sebelumnya adalah alat untuk mengumpulkan para pekerja untuk melawan ancaman yang mungkin ada, bahkan nafiri dianggap sebagai alat untuk ya peringatan ditiup saudara, ya sekarang menjadi salah satu alat musik yang digunakan untuk merayakan selesainya suatu tugas pengabdian kembali bangsa itu, dan juga dipakai sebagai puji-pujian kepada Allah. Ya, tidak hanya menuliskan mazmur-mazmur yang berpengaruh besar, Raja Daud juga menggunakan musik sebagai bagian dalam ibadah di Bait Allah. Meskipun Nebukadnezar telah menghancurkan Bait Allah, dia tidak bisa menghancurkan ibadah atau ya musik yang membantu tujuan ibadah itu dengan sedemikian baiknya. Jadi pembangunan kembali Bait Allah dan tembok kota itu memanggil pemain musik ibadah untuk mulai bermain kembali dengan semangat. Jadi ya Daud menentukan dulu kita harus memuji Tuhan dengan pakai alat musik, ceracap ya, kecapi dan lain sebagainya ya, karena memang ya kita harus memuliakan Tuhan dengan segala yang ada saudara. Dan mereka terus melakukan itu bahkan sampai mereka kembali, yaitu dilakukan begitu ya. Dan paduan suara itu ya diatur semua saudara. Ayat 38 dikatakan sana, dan paduan suara yang kedua itu berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai gerbang Efraim. Ya, lalu kami melalui pintu gerbang ya Pak, dikatakan di sana tadi ayat 36 ya 38, dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. 39, lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananel dan menara Mea ya, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maesea, Minyamin ya, Mika, Elioenai, Sakaria, Hananya dengan memegang nafiri, dan Maesa, Semaya, Eliezer, Usi, Yohanan, Malkia, Elam dan Eser. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisrahya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan ke Yerusalem terdengar sampai jauh. Ya, jadi saudara, mereka bersukacita dengan puji-pujian dan dengan segala macam ya tari-tarian, paduan suara dengan musik ya. Lalu kita lanjutkan sekarang ayat 44, jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Jadi sejak dahulu ya memang memuji Tuhan itu memakai alat musik ya. Jadi itu bukanlah ya doktrin satu gereja, tapi itu adalah ajaran firman Tuhan, ajaran dari Alkitab saudara. Ya, ayat 44, pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaraan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam, orang-orang Lewi yang bertugas. Ya, karena mereka yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah, mereka dan tugas pentahiran, demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Ya, jadi kita lihat di sini saudara,
Pengaturan selanjutnya itu dibuat untuk mendukung orang-orang yang melayani di bait Allah. Gudang-gudang penyimpanan diurus oleh orang-orang yang memastikan bahwa persepuluhan dan berbagai sumbangan itu dikumpulkan dan didistribusikan dengan tepat. Gudang-gudang penyimpanan ini harus berukuran besar untuk menyimpan biji-bijian ya, dan bahkan semua hasil tanah, hasil kebun dari orang Israel yaitu dipersembahkan persepuluhannya dan itu disimpan ya, dan diangkatlah orang-orang yang bertanggung jawab saudara, karena pada zaman dulu itu persepuluhan yang dibawa itu dari hasil tanah saudara. Mereka mempersembahkan ya, karena dulu memang mereka semua itu petani. Mereka mempersembahkan gandum, jelai, biji-bijian ya, kambing, domba itu dibawa, dan juga sebagian memberikan uang. Nah itu semua diatur saudara di dalam ya bait Allah itu sendiri. Ada pengurusnya supaya apa yang menjadi bagian para imam, orang Lewi itu disalurkan tepat sasaran saudara ya. Jadi tidak begitu saja, tapi ada yang mengatur. Dan dikatakan di sana karena mereka ya dikatakan jadi buat orang imam dan orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Jadi mereka semua mendapat bagian. Ya tidak salah kalau hari ini kita melihat ya orang melayani itu dikasih persembahan, ya sejak zaman dahulu sudah diatur seperti itu. Para penyanyi, imam, orang Lewi, ya para pemain musik itu mendapat bagian ya dari persembahan di rumah Tuhan. Kalau zaman dulu itu berupa ya gandum dan lain sebagainya, ya itu semua dibagi rata saudara, dan sudah ada aturan pembagiannya. Makanya demikian juga sekarang ya, kalau berkat dari keuangan di ya rumah Tuhan itu tidak dinikmati sendiri tapi dibagi ya bagi semua orang yang berhak melayani Tuhan mendapatkan bagian di sana. Ya dikatakan di sana ayat yang ke-46, karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan bagi para penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Jadi semua diatur saudara di sana ya. Dan pentabisan tembok kembali ya ditandai dengan sukacita, pujian dan nyanyian. Ya mereka semua bersukacita saudara di sana. Dan dikatakan di sana bahwa ya para penyanyi, ya para pemimpin pujian dan orang Lewi, para imam itu mendapat bagian. Mereka mendapat persembahan kudus dan mendapat juga ya persembahan yang diberi oleh jemaat saudara. Ya, dan dengan cara begitu akhirnya mereka juga bisa memperoleh hidup yang layak. Ya, dan dari zaman dahulu Alkitab sudah mengatur semua itu. Ya, dan semua orang terpanggil dengan caranya masing-masing, karena orang Lewi itu memang mereka hidup dari pelayanan. Para penyanyi-penyanyi itu juga mereka bekerja ya bagi pekerjaan Tuhan, sebab kalau tidak ada mereka ya maka juga ya tidak akan ada kegiatan ibadah itu. Ya kita memberi untuk para hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan ya, tetapi bukan itu tujuan utama kita melayani Tuhan. Ya kita melayani Tuhan karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Urusan persembahan ya pasti Tuhan akan mencukupi. Yang menjadi salah adalah ketika orang melayani tujuannya untuk mencari uang. Ya kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan yang panggil kita maka Tuhan yang akan mencukupkan kita. Ya dan kita percaya saudara, ketika Tuhan yang memanggil maka dia juga mengatur semuanya tertib dan teratur di dalam rumah Tuhan. Bagian kita hari-hari ini adalah ya terus melayani Tuhan di bidang kita masing-masing. Tidak semua orang terpanggil sebagai penyanyi, sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta atau apapun ya, tapi kita semua bisa mengambil bagian dalam pelayanan.
Ya entah itu dengan tenaga kita, dengan uang kita, dengan apapun. Kita semua bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena itu ya dari firman Tuhan kita banyak belajar. Mari kita terus saudara ya naikkan pujian, memakai alat musik dan lain sebagainya itu memang sudah ditetapkan oleh Alkitab sejak zaman dahulu. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami ini harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan semua talenta yang Tuhan sudah beri. Entah itu dengan pujian, penyembahan kami, dengan talenta yang ada pada kami, bahkan dengan uang kami, dengan harta kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Berkati Bapa siap anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu di mesbah doa, mencari wajah-Mu Tuhan lewat kesungguhan hati kami. Biarlah Engkau melihatnya Bapa, agar hidup kami terus dituntun dibawa kepada jalan Tuhan yang sempurna. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang selalu setia untuk melayani Tuhan. Engkau mengembalikan berlipat kali ganda apapun yang kami tabur, yang kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kami tahu kami tidak akan pernah kehilangan upah. Ajar kami menyadari dalam hidup ini bahwa kami harus melayani Tuhan, harus memberi hidup yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang adalah masalah Tuhan, yang saat ini sedang terbaring sakit, biarlah kesembuhan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Percaya saudara, katakan aku percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati juga setiap mereka yang ada dalam masalah keluarga, yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga. Tuhan sanggup melakukan. Biarlah suami-suami dipulihkan, istri-istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan oleh Tuhan, supaya hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan tolong ketika kami bertobat, selalu Tuhan beri jalan keluar. Tolong Bapa untuk setiap mereka yang ingin menjual aset karena ada masalah keuangan, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang dalam iman mereka untuk meninggalkan dosa-dosa. Tuhan beri kekuatan, Roh Kudus-Mu memberi kuasa untuk kami berjalan di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Tuhan beri roh takut akan Tuhan atas semua pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Biarlah suara kebenaran boleh sampai kepada mereka. Tuhan juga memberkati untuk calon presiden yang akan dilantik beberapa waktu ke depan. Roh takut akan Tuhan juga ada dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyatakan, menyertai, bahkan memberkati bangsa kami dengan roh takut akan Tuhan, sehingga hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kebangunan rohani terjadi di atas bangsa ini, pertobatan demi pertobatan. Orang meninggalkan dosa dan kembali kepada jalan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah hujan pertobatan tercurah di atas seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.